Amerika Serikat terkenal sebagai negara yang suka ikut campur urusan negara lain. Mulai dari perang Rusia-Ukraina, Israel-Hamas, Laut Cina Selatan, dan lain sebagainya, hampir semuanya ada peran negeri Paman Sam. Salah satu konflik yang sedang getol diurus oleh AS adalah konflik Cina-Taiwan. Washington berkali-kali menyatakan dukungan mereka terhadap demokrasi dan kemerdekaan Taiwan, sesuatu yang ditentang keras oleh Beijing dengan prinsip satu Cinanya. Tapi emangnya kenapa kok AS repot-repot bela Taiwan? Apa sih sebenarnya yang mau mereka kejar? Ayo kita bahas. Laporan dari Council on Foreign Relations atau CFR, sebuah lembaga riset yang mengkhususkan pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat, menjelaskan arti penting Taiwan bagi negara itu. Secara posisi geografis, Taiwan terletak di kawasan yang paling berpengaruh secara ekonomi di dunia karena berada di jalur perdagangan atau mudahnya wilayah yang paling sering dilewati kapal-kapal pengangkut keperluan dunia. Selain itu, Taiwan juga berada di tengah-tengah negara sekutu dan mitra AS di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, Filipina, Thailand, dan Guam. Kawasan ini amat vital bagi kepentingan pertahanan AS di Indo-Pasifik. Meskipun Taiwan tidak memiliki kekuatan militer yang kuat, lokasi mereka yang strategis ini sangat menentukan keseimbangan kekuatan AS di wilayah tersebut. CFR menilai, jika rangkaian ini dapat terus dipertahankan, maka Cina akan kesulitan untuk memproyeksikan kekuatan jauh di luar wilayahnya. Sebaliknya, jika Taiwan pada akhirnya berhasil dikuasai oleh Beijing, hal itu akan membatasi operasi militer dan kekuatan pertahanan Washington di Asia. Amerika Serikat akan makin kesulitan untuk menjaga pengaruh mereka di kawasan Indo-Pasifik. Sebab para sekutu mereka akan mempertanyakan kemampuan Amerika Serikat dalam membela mereka. Di lain sisi, pencaplokan Taiwan juga akan membuat Cina mengembangkan militer mereka dan mendominasi Asia bahkan dunia. Dengan begitu, CFR menilai ada kemungkinan negara-negara sekutu AS akan bimbang antara tetap dengan AS atau berbelok mendukung negeri tirai bambu. Pendiri The Marathon Initiative Elbridge A. Colby memaparkan potensi Cina untuk menjadi negara superpower. Hal ini ia sampaikan dalam artikelnya di Media Time pada 11 Oktober 2022 lalu. Ia menyebut saat ini hanya ada dua negara yang memiliki produk domestik bruto atau PDB di atas 20% PDB global, yakni Cina dan Amerika Serikat. Artinya, hanya Cina lah negara yang paling berpotensi untuk menggeser Amerika Serikat sebagai negara superpower di dunia. Namun bagaimana caranya? Elbridge menuturkan, langkah pertama Beijing adalah berusaha mendominasi ekonomi Asia. Jika Cina berhasil menjadi dominan di Asia, mereka diprediksi dapat mengendalikan sekitar setengah perekonomian global. Andai itu terjadi, Cina akan menjadi pusat dari perekonomian global dunia. Arus perdagangan dan komersial global akan tertarik ke sekitar Cina. Cina akan punya kapasitas untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaannya adalah pemimpin dunia, universitas mereka adalah yang terbaik, serta aturan mereka menjadi rujukan dunia. Cina juga diprediksi akan menerapkan reward and punishment. Bagi yang menjadi sekutu, mereka akan mendapat imbalan, sementara yang tidak akan ada hukuman seperti sanksi, pengecualian akses, dan pemberlakuan tarif. Ya sama aja sebenarnya seperti yang dilakukan Amerika Serikat sekarang. Dengan kondisi seperti ini, Washington akan semakin kehilangan pengaruh. Ditambah Cina juga pasti akan berusaha sekuat tenaga melemahkan Amerika Serikat sebagai pesaing utama mereka. Tak heran, Amerika Serikat begitu getol membela Taiwan untuk mencegah kebangkitan Cina sebagai raksasa baru dunia. Alasan lain Amerika Serikat membela Taiwan adalah soal ekonomi Taiwan, terutama di bidang semikonduktor. Taiwan adalah raja semikonduktor dunia. Berbagai perusahaan Taiwan memproduksi hampir 70% semikonduktor dunia
dan sekitar 90% chip paling canggih. Jika dunia kehilangan produksi ini, tidak ada perusahaan lain di dunia yang sepadan yang mampu menggantikannya. Hal ini akan berdampak pada berbagai lini teknologi, dari mulai ponsel pintar, komputer, dan mobil. Banyak perusahaan di berbagai industri harus mengurangi atau bahkan menghentikan produksi. Lalu melihat tingkah laku Amerika Serikat yang berkali-kali membela Taiwan, bagaimana respon dari negeri tirai bambu? China sudah berkali-kali menyatakan kejengkelan mereka terhadap upaya Amerika Serikat tersebut. Dalam satu kesempatan, China lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka Wang Wenbin pada Senin 13 Mei 2024 menyebut, siapapun yang mencoba melawan China lewat Taiwan akan menemui kegagalan. 一个中国原则是国际社会的人心所向，也是大势所趋。中方做出不同意台湾地区参加今年世卫大会的决定，得到国际社会的广泛理解和支持。挑战一个中国原则没有前途，开历史倒车绝无出路。任何打台湾牌、搞以台制华的图谋，都只会遭到国际社会的坚决反对，注定以失败告终。 China juga mengecam keras kunjungan delegasi Amerika Serikat ke Taiwan pada Senin 27 Mei 2024. Beijing menyebut Washington melanggar prinsip satu China serta 3 komunike bersama antara AS dan China. Ia juga menyebut China siap mengambil langkah tegas untuk mempertahankan kedaulatan nasional. 美国有关议员不顾中方强烈反对，执意窜访台湾，违反一个中国原则和中美3个联合公报，也违背了美国政府做出的仅与台湾保持非官方关系的政治承诺，向台独分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉，将采取必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整。